Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tafin. Jadi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Setelah saya kemarin lihat-lihat materinya, ternyata masih banyak dan masih ada juga materi tentang HTML. Jadi kali ini kita akan melanjutkan HTML kita, projectnya, pembelajarannya selesai ya. Nanti kita akan list beberapa hal dari HTML apa aja yang udah kita pelajari. Kalau dari minggu-minggu kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara membuat pemformatan teks, heading 1, heading 2, habis itu ada format dari teksnya atau style dari teksnya seperti di bold, di italic, gitu-gitu. Dan juga ada bawah podcast, ada juga cara membuat garis seperti di kop surat, dan juga memunculkan gambar gimana, kata kanan kiri gimana, cara membuat form di gimana, dan juga kita udah belajar cara membuat link pada HTML, jadi bisa menyambungkan antara satu web dengan web yang lainnya gitu. Jadi kali ini kita akan belajar ke tingkatannya lebih lanjut, yang pastinya tidak terlalu sulit. Untuk HTML intinya konsisten. Oke, jadi untuk materi kali ini saya akan membuat sebuah list pada HTML. Untuk list di HTML itu terbagi menjadi 3. Ada list yang berurutan, jadi dari angka 1 sampai 100, atau dari A, B, C menggunakan abjad gitu. Dan itu juga secara otomatis, jadi kita tidak perlu menambahkan penomoran, jadi seperti ditulis 1 titik apa gitu, 2 titik apa gitu, tidak perlu. Jadi itu untuk listnya itu dibuat secara otomatis menggunakan pemrograman itu. Lalu untuk yang kedua ada list yang tidak berurutan. Jadi list yang tidak berurutan di sini itu bebas. Jadi seperti ada simbol-simbolnya itu kan tidak berurutan dan tidak menunjukkan jumlah berapa listnya gitu. Tuh. Lalu untuk yang ketiga ada descriptive list. Nah, untuk descriptive list itu sendiri yaitu list yang berisikan sebuah penjelasan. Jadi seperti kita membuat list tentang sebuah definisi atau sebuah kata yang memiliki istilah lah itu. Jadi kita bisa menggunakan descriptive list, di mana kata atau list yang disebutkan itu memiliki istilah lain atau memiliki definisi tambahan, penjelasan tambahan seperti itu, termasuk ketiga. Jadi untuk materi list ini akan saya bagi 3 tentunya. Untuk yang pertama kita fokus di ordered list namanya, atau list yang terurut yang menggunakan angka gitu. Oke, untuk pertama-tama mari kita buat seperti biasa, kita deklarasikan bahasa pemrograman kita, lalu jangan lupa kita kasih judul juga. Judulnya list terurut, urut atau pembuatan list aja ya, pembuatan list. Maaf ya, saya agak flu jadi suaranya agak bindeng gitu. Oke, jangan lupa ditutup headernya, lalu kita masuk ke body. Nah, oke,
Pada body kali ini kita akan memasukkan sebuah penamaan list dulu. Kita mau seperti apa? List misalnya list barang belanjaan ya. List barang belanjaan misalnya, atau jangan, kalau di website biasanya ada list tentang misalnya list buah gitu. Ya list buah gitu aja ya. Nah di sini yang dulu. Nah, untuk list ini kalau kita menggunakan seperti P terus atau satu titik jeruk nah, lalu yang P lagi 2 titik semangka. Nah ini ya. Kita save dulu. Oke, habis itu kita buka ya, buka terlebih dahulu filenya. Oke, untuk list seperti ini itu memang muncul seperti ini, cuman terlalu lama karena kita menggunakan perbarisnya seperti ini gitu ya, jadi harus ada satunya gitu. Kalau misalnya kita bikin banyak gitu dan angkanya berribuan, banyak hampir ratusan, itu nanti lama-kelamaan kita akan lupa, dan juga kadang belum kesalahan kayak spasinya itu biar sama kan, itu memakan waktu banyak. Jadi untuk meminimalisir hal itu, saya akan memberikan sebuah type atau fungsi dari HTML itu, cara membuat list yang terurut. Jadi pertama-tama kita deklarasikan yang bergerak all ya. All itu untuk ordered list. Setelah itu kita bikin listnya dengan li seperti ini. Itu untuk listnya. Jadi itu udah sebagai pembeda baris juga, dan juga termasuk ada susunannya gitu. Jadi li ini untuk listnya, isi dari listnya itu apa. Misalnya buah tadi ya, ada jeruk, pertama jeruk, kita langsung tutup X, kita lihat lagi ada semangka, ini menentukan ya. Oke, dan di sini semangka. Oke, lagi. Lalu di sini ada pisang misalnya. Dan seterusnya. Dan itu kita tutup dengan
on lagi, gitu ya. Nah, kalau kita membuat list seperti ini, nanti munculnya akan urut dan juga disertakan dengan penomoran secara otomatis, gitu ya. Jadi list seperti ini itu lebih memudahkan kita dalam menulis sebuah list-listan gitu ya. Jadi tidak perlu kita bikin 1, 2, 3, tidak perlu. Dan seperti ini juga sudah sesuai dengan codingan kita. Jadi seperti ini akan ada 3 gangnya ini ya. Ada 3 spasi ini atau 3 tab. Nah itu secara otomatis pada tampilan webnya juga akan ada 3 spasi seperti ini. Juga urutannya juga sama. Dan juga ditambahin di depannya itu ada angka 1, 2, 3 gitu. Udah lengkap dengan penomoran dan ada titiknya. Tuh. Jadi lebih simpel. Nah, kalau tadi kan ada 1, 2, 3 titik gitu kan. Kalau ini enggak, tinggal penamaan aja. Lalu langsung ada otomatis penomorannya. Gitu ya. Lalu ketika kita ingin ini otomatis penomorannya menggunakan angka ya, dari angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Lalu misalnya kalau kita ingin bukan sebuah nomor angka, namun kita ingin penomorannya itu menggunakan alfabet misalnya. Bagaimana caranya? Mudah saja. Pada fungsi all ini kita tambahin type gitu ya. Jadi pada tag all atau fungsi all ini kita tambahin atribut tipe di dalam kurungnya. Nah, ini kita tambahin type sama dengan, jangan lupa untuk type-nya ini ada tanda petiknya gitu. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah alfabet baik besar maupun kecil, cukup kita beri huruf A gini untuk alfabet kecil. Nah, seperti ini. Ini untuk alfabet kecil. Gitu ya. Jadi A seperti ini untuk alfabet yang kecil. Dan okay. Lalu untuk alfabet besar bagaimana? Maka tinggal di caps lock alfabetnya lalu dibesarin, udah. Jadi nanti otomatis akan muncul alfabet besar A, B, C, D. Tuh. Lalu lagi, oh saya nggak ingin alfabet, saya maunya Romawi. Romawi mudah saja juga. Kalau alfabet kita menggunakan A, maka Romawi kita menggunakan I. Kalau kita menggunakan I, maka munculnya I seperti ini. Jadi I-nya ada 1, kalau yang kedua maka I-nya double, kalau yang ketiga maka I-nya triple, ada 3 I gitu. Kalau maunya Romawi yang besar, maka tinggal kita caps lock I-nya. Udah. Ini dah. Jadi nanti muncul I-nya itu bakal ada yang besar seperti ini. Gitu. Oke, mari kita lihat hasilnya.